Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggil dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Raboni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga saya dapat melihat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak, juga para suster, warga umat Kuasi Paroki Santo Cecilia yang Tuhan kasihi. Karena Injil pagi ini berbicara tentang orang buta, maka saya ingin mengajak kita semua, umat Kuasi Paroki, untuk coba masuk dalam situasi orang buta. Apa situasinya? Dia tidak bisa melihat. Semuanya gelap. Apa yang terjadi di luar dirinya? Apakah ada orang yang menertawakan dia? Dia tidak tahu. Mana sebelah timur, mana sebelah barat, dia tidak tahu. Mana sebelah utara, mana sebelah selatan, dia tidak tahu. Coba bayangkan kalau engkau orang buta itu beban yang amat menekan. Dan keinginan terdalam dari orang buta itu apa? Melihat. Itu saja keinginannya. Untung ada orang yang mau peduli akan dirinya. Untung ada orang yang prihatin untuk meringankan beban orang buta ini. Untung ada orang
yang mau mengulurkan tangan membantu dia. Siapa? Yesus. Yesus sang penyelamat dari orang yang punya beban ini. Saudara, mengikuti alur cerita Injil, ada beberapa hal yang pastor mau angkat sebagai bahan permenungan bersama. Hal yang pertama, mujizat penyembuhan hanya bisa terjadi karena pertama, Bartimeus dia sadar bahwa dia buta. Ya, itu hal pertama. Ada kesadaran dalam diri Bartimeus, ya, saya memang buta. Dan kedua, karena kesadaran itu, Bartimeus berjuang untuk sembuh. Ada banyak rintangan, ada banyak halangan. Banyak orang memarahi dia supaya diam. Itu tantangan, itu halangan. Bartimeus tidak mau tahu. Ia berteriak. Dia tahu Yesus lewat. Yesus, tolong. Orang-orang bersama Yesus marah. Kok diam? Orang buta bikin rusak suasana saja. Dia semakin berteriak, anak Daud, tolong saya kah? Lihat, ada usaha, ada rintangan, ada perjuangan. Syukur bahwa ada orang seperti Yesus. Yesus berhenti, panggil dia kemari. Dan pertemuan antara Yesus dan orang buta menghasilkan mujizat. Bartimeus dapat melihat lagi. Dalam bacaan pertama tadi kita dengar kitab Nabi Yeremia. Aura beban kembali kita temui pada saat gelap. Pada saat orang putus asa, Nabi Yeremia tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan sisa-sisa milik kepunyaannya di tanah pembuangan. Itu kitab Yeremia. Beban adalah beban, derita adalah derita. Tetapi Tuhan akan membawa orang, termasuk orang buta, termasuk orang lumpuh, dia bawa kembali ke Sion, tempat dambaan orang Yahudi. Itu bacaan pertama. Bacaan kedua, dalam surat Ibrani, penulis menampilkan figur Yesus sebagai imam agung. Imam yang diangkat oleh Allah sendiri untuk menanggung kelemahan manusia dan memulihkan beban derita umat manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak, dan para suster, sadar atau tidak, tinggal 29 hari lagi kita akan menjadi paroki full. Tinggal 29 hari lagi status kuasi paroki akan berubah karena ditingkatkan menjadi paroki penuh, paroki Santa Cecilia. Apa pesan kitab suci untuk kita menyongsong hari pengresmian paroki berangkat dari bacaan-bacaan hari ini? Pastormu punya beberapa pesan. Pesan yang pertama berupa pertanyaan. Pertanyaan apa? Apakah umat kuasi Santa Cecilia sudah siap secara fisik dan mental, secara rohani dan jasmani
untuk memasuki paroki yang baru? Pastor tidak bisa jawab. Yang jawab adalah umat kuasi paroki. Yang bisa jawab adalah Dewan Kuasi Paroki, pengurus wilayah dan kombas, dan umat kuasi paroki. Silakan menjawabnya. Apakah umat sudah siap atau belum? Pesan yang pertama. Pesan yang kedua, sadarlah bahwa banyak orang zaman ini kelihatannya sehat, tetapi sebenarnya dia buta. Buta rohani. Itulah Bartimeus zaman now. Bartimeus kuasi paroki Santa Cecilia. Umat mungkin bilang, kami tidak buta. Kami tidak buta, pastor. Baik, seperti apakah Bartimeus Santa Cecilia itu? Itulah warga umat yang tahu bahwa ia adalah warga wilayah A, wilayah B, wilayah C, wilayah dia. Dia tahu bahwa dia warga kombas tertentu. Dan sebagai warga kombas, dia sudah mendengar bahwa akan ada pengeresmian paroki baru. Tapi yang terjadi adalah apa? Malas tahu. Orang malas tahu. Itulah Bartimeus Santa Cecilia SP2. Untuk menyongsong dan menghadapi paroki baru, setiap orang normal, umat normal akan tahu bahwa dibutuhkan banyak usaha, banyak kegiatan. Contoh, kombas-kombas yang mati suri, kombas-kombas yang lesu, hidup enggan, mati pun tak mau. Ini tahu itu, orang tahu itu. Dan itu harus dibenahi. Umat tahu dan sudah dengar pengumuman bahwa ada kerja bakti, menata halaman, menimbun dengan tanah, menimbun dengan sirtu. Terima kasih untuk mereka yang sudah ulurkan tangan. Tapi mayoritas diam. Diam karena apa? Dia buta. Buta. Ada permintaan, sumbangan. Semua diam. Karena diam. Pastor, tanah di depan itu pastor bayar sendiri. Bukan umat kuasi paroki Santa Cecilia. Supaya Anda tahu. Bunga-bunga yang ada di depan kamu lihat agave kuning, itu bukan usaha umat. Pastor, tanda kutip, curi dengan menggali pohon-pohon agave kuning dari halaman gereja katedral. Saya tidak memberitahukan umat katedral, tapi saya pastor paroki. Dan saya mencabut pohon-pohon itu dari sana untuk menanam di sini. Karena saya pastor kuasi paroki. Semua ini terjadi karena apa? Banyak orang tidak peduli. Dalam bahasa Injil hari ini, banyak orang buta. Buta rohani. Buta hati, buta perasaan. Buta pikiran, buta ide. Buta kebersamaan. Akibatnya apa? Yang datang kerja itu juga. Muka-muka itu juga yang datang kerja bakti. Kombas yang lesu tidak bergerak. 3 minggu lalu saya umumkan kepada umat, mulai sekarang pastor tinggal di SP2 sampai pelantikan. Dan 3 minggu saya tinggal di sini. Tinggal umat kasih makan,
tidur bangun, sudah diumumkan ulang-ulang. Kalau ada kombas yang butuh pastor, datang panggil. Pastor siap 24 jam untuk datang. Dan sesudah 3 minggu, tidak ada satupun wilayah dan kombas datang panggil pastor. Saya malu sekali. Oh, umat tidak butuh saya. Umat tidak membutuhkan pastor. Maka minggu lalu saya pulang. Saya pulang dengan mau menangis. Saya sedih. Karena sepertinya umat tidak menjawab. Tidak apa-apa. Minggu lalu saya sedih. Sekarang sudah tidak. Saya tidak sedih, juga tidak stres lagi. Karena saya tahu bahwa ada halangan, ada rintangan, ada tantangan. Ada Bartimeus yang cukup banyak ada di kuasi paroki Santa Cecilia. Jadi pastor harus berbesar hati. Pastor harus kuat untuk menghadapi situasi ini. Kalau bukan pastor, siapa lagi? Dan karena itu, hari Minggu ini saya berjuang melawan perasaan hati untuk datang. Kamu tidak sendirian, ingat itu. Kamu bersama saya. Saya ini pastormu. Dan kita mau bergandengan tangan untuk menghadapi hari penresmian itu. Dan harus jadi. Ada kekurangan banyak, tapi tidak usah ditaruh di hati. Mari kita melangkah bersama. Itu pesan kedua. Pesan yang ketiga, belajarlah dari sisi lain dari Bartimeus yang buta itu. Belajar apa? Semangat Bartimeus untuk sembuh dari kebutaannya. Dalam kebutaannya ia berteriak karena dia mau sembuh. Yesus, tolong saya. Ada orang marah dia, tapi dia tetap berteriak, Putra Daud, kasihanilah aku. Bartimeus di dalam Injil, dia berjuang menghadapi tantangan dan rintangan. Pesan ketiga ini pastor mau tanya, Bartimeus Santa Cecilia SP2, bagaimana dengan Anda? Tetap diam, dia menghadapi kombas yang lesu? Diam terhadap melihat taman yang amburadul ini? Mungkin ada umat yang menjawab, pastor, ini kan masa COVID, jadi kami datang juga hati-hati. Betul, itu tantangan dan sangat realistis. Ada umat yang bilang, pastor, kami juga mau datang kerja bakti, tetapi jam-jam itu kami masih di kantor. Mereka tidak bohong. Mereka tidak bohong. Mereka berkata betul. Orang Freeport masih di kantor, orang di rumah sakit masih kerja. Dan ini fakta yang kita harus terima itu. Ini tantangan. Pastor, kami mau benahi kombas, tapi ketua kombas itu diam-diam saja. Jangankan aktif, sembahyang saja dia tidak pernah. Umat suruh kumpul, tidak kumpul. Begitulah umat menyampaikan sejumlah tantangan. Dan setelah saya pikir-pikir, oh ya betul juga ya, itu betul juga. Artinya pastor dan dewan kuasi paroki belum menempuh manajemen paroki yang baik untuk menghadapi situasi umat ini. Kerja bakti itu di desa, di kampung, itu kerja bakti cocok. Di kota kerja bakti tidak cocok. Bagaimana suruh orang kerja bakti sementara mereka ada di kantor, masih kerja?
Bagaimana suruh orang kerja bakti sementara ada arisan A, arisan B, kumpul keluarga A, kumpul keluarga B. Masuk akal toh? Maka pastor dan dewan jangan paksa orang untuk datang kerja bakti. Tidak cocok. Situasi kota menuntut suatu cara lain. Maka manajemen paroki harus menyesuaikan dengan manajemen kota. Sedikit sharing. Waktu saya mulai katedral, ini kerja bakti. Aduh, gereja itu kotor dari hari Minggu habis misa sampai Sabtu. Karena apa? Umat tidak datang kerja bakti. Hanya tunggu hari Sabtu baru datang kerja bakti. Itu pun muka-muka yang sama terus. Saya putar otak. Stop kerja bakti. Orang kota tidak bisa kerja bakti. Orang kota punya money, punya fulus, punya duit. Oke, umat, setiap keluarga atau setiap kombas akan menyetor uang sekian. Dan uang itu kita bayar orang. Dan orang itu yang kerja. Itu yang tepat. Itu yang sesuai dengan situasi kota. Itulah kondisi kota. Harapan dari pastor adalah tinggal 3 minggu ini. Mari kita berpikir bersama. Mari kita sadar bersama. Dan kita bergandengan tangan. Dan kita langkah bersama. Oke lah, sekali-sekali kita gontok-gontokan, saling baku marah. Ya tidak apa-apa, manusiawi. Tetapi dalam kondisi ini kita melangkah bersama menuju hari pengeresmian. Tanggal 22 November itu. Kita harus senyum menghadapi hari itu. Bersama kondisi yang apa adanya kita. Tapi secara batin kita siap untuk tanggal 22 November. Di mana pengeresmian paroki segera akan mulai. Tuhan memberkati para pengurus dewan. Tuhan memberkati para pengurus wilayah dan lingkungan. Tuhan memberkati seluruh umat kuasi paroki Santa Cecilia. Amin. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.